bareng sama aku. Seneng banget di Besti Edition kali ini tuh beda daripada yang kemarin-kemarin karena hari ini rame banget, bukan cuma ditemenin 1-2 Besti, tapi aku ditemenin rombongan Besti-Besti aku nih. Hari ini rame banget, ada halo. Seru banget hari ini, rame banget karena kita bakal seru-seruan, kita bakal bahas hal yang pastinya rame banget, hal-hal yang berhubungan dengan gak jauh-jauh dari kita-kita lah ya gitu. Karena sebelumnya kan kita tuh kan udah rame banget nih, aku tuh kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Tina, sama Rachel, sama Caca, sekarang ada mereka-mereka ini. Seneng banget, terima kasih udah datang ke sini. Semua berkat Bun Lifetainment, semuanya kumpul hari ini di sini karena bakal ada kolaborasi juga yang banyak banget nih, bombastis banget pasti. Wow, bombastis bahasanya. Jadi nanti dari mereka semua di sini nanti bakal ada kolaborasi yang pokoknya ciamik. Mungkin mau ngasih tau satu-satu kolaborasinya bakal seperti apa? Yang pasti kita bakal banyak banget acara jalan-jalan seru. Iya kan, Nyobain jalan-jalan. ini itu. Terus kita juga bakal banyak kebahas tentang per K-popan. K-popan. Dan Jadi kalau misalnya kalian suka K-pop dan suka traveling, cocok banget nonton program kita nanti. jadi seru tungguin banget. aja. Dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Bun Lifetainment. Sat-sat. Pastinya kalau aku nggak Nggak jauh-jauh jauh dari dong. matematika Masa dan masak fisika gitu. ya. Oh, Jerompoli. Jerompoli. Salah ya, Pokoknya tentang biologi lah. Ya biologi ya. Udah tau lah kalau Tasya Farasa ya. Nggak Kalau ada bakat lain ya. Aca kan sekarang tinggal kan internasional kan, internasional kan. Sekarang tinggal di Sydney di Australia, jadi aku salah satu kontributor dari Australia. Jadi nanti bakalan aku ajak makan-makan, keliling kota Australia, gimana cara hidup hemat, gimana cara ngurus suami, dan juga tetap bekerja. Nah itu dia. Orang Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri gitu kan, pasti banyak yang penasaran kan. Nah pokoknya bakal seru banget, pokoknya tungguin terus. Yang paling penting di subscribe dulu dan juga follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Dan makasih juga nih buat semua besti-besti semua yang udah ngikutin kita dari awal. Seneng banget ya, makin lama makin banyak nih kita keluarga Bun Lifetainment-nya. Nah besti-besti sekarang kita bakal lihat nih, kita bakal ngobrol-ngobrol dari dua generasi 90-an? 90-an. Lahirnya. Kita gedenya 90-an. Oke, sorry. Maaf. Tapi kita kayak seumuran, no problem. No problem, nggak ada masalah di sini bagi kita, 90-an, aja. enggak, lo? 90 lahir 90 awal juga. 92 sih tapi 90 92 lahir. Aca tuh beda setahun sama gue. 89 ya, setahun sama lo. 89. Lo? 96. 97. Ya. Pokoknya ada Gen Z, Gila. Gen Z 96 kan soal startnya kan? Iya, 96, 97 lah. Iya. Kalau Berarti kita- ini udah kebagi berarti dua kita nih. milenial. Millennials, ya. Ya kita berdua. Tapi gue ada di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 92 nanggung banget ya. Coba ditahan dikit keluarnya itu Gen Z deh. 96. Kakak nggak 92. Aku 92. Jadi Ya kayak udah. nanggung-nanggung aku Udah, Gen Z udah. loh. Terima kenyataan. Berarti aku milenial Late millennial. Millennials. Ya. Tapi menurut kalian yang paling berbeda banget tuh antara millennials dan Gen Z itu apa? Paling beda banget. Kalau Gen Z tuh kayak mereka lebih go with the flow, kayak lebih sebenarnya nggak terlalu punya beban dalam menjalani kehidupan karena mereka Kelihatannya. emang iya kelihatannya karena mereka learning by doing, terus habis itu experience-nya juga lebih diutamain. Ya menurut aku gitu sih, terus lebih dekat sama digital kali ya dunia. Iya. Kayak kita udah terpapar teknologi dari Iya, teknologi. Dari kecil ya? sejak Kalau kecil. milenial tuh lebih ke transisi kali ya. Betul. Iya. Kita kayak pas lahir-lahir belum ada tuh. Iya. Generasi bunyi nggak sih? Belum apa? Internet masih pakai kabel. Iya, yang Iya. MRC, MRC yang gitu. iya. 0809 4 kali. Tahu. Gue sih dulu itu terus bener-bener MRC kan. Masih apa BBM gitu. Iya. Jadi kita ngelewatin. Enggak, belum, bahkan dulu bukan Oh iya SMS. sih, ya, BBM mah udah gede aku. SMS yang hurufnya gede kecil tuh dulu. Oh iya, pakai iya, itu. Terus kalau SMS tuh dulu tuh ini apa namanya? Ada maksimal karakter ya, karakter iya. Jadi nggak boleh. nggak boleh banyak-banyak. Terus kalau nggak punya pulsa nggak bisa terima SMS. Sedih. Iya. Oh iya, tapi aku itu masih ya. ada sih, masih tahu sih Iya masa kan itu. Nokia ya. Iya. Snake gitu mainnya. Oh iya. Zaman SD aku. Anaknya masih pakai angka gitu kan. Iya. Berapa kali Iya, ya itu iya, kan. iya. Iya. Terus apa namanya bisa dengerin radio, handphonenya dulu tuh. Iya benar. Iya ya. Terus ada kamera itu tuh baru
Kayaknya handphone ada kamera tuh waktu gue SMP, Baru SMP Kayaknya 2003-an gitu deh, SMP 2003. dulu. Iya, SMP SMP. sih itu 2002 2003. yang gitu, yang bentuknya gitu, yang gituin. Iya ya kayaknya. Iya, yang Kayaknya SD belum ada ya. 7650 nggak sih yang kayak gini? Iya. Oh iya, ada yang bentuknya kayak daun gitu kan. Iya. Ketupat. Itu berarti kalau dulu lo handphone pertama apa? Handphone pertama apa dan kelas berapa? Handphone pertama aku lungsuran dari kakak aku ya, udah jelas 6.600 waktu itu. Nokia. Lumayan keren ya. Itu udah Bener-bener paling keren loh. Kelas 4 SD. Cepet loh. Gue soalnya 4 SD, SMP. 5 SD. Oh, SMP. Tapi itu masih kayak dibatasin, belum boleh pakai, belum boleh bawa sendiri Belum gitu. boleh bawa. Kalau aku apa ya, lupa juga sih tipenya, cuman yang masih berat banget itu loh. Iya. Motorola. Nokia yang berat banget gitu. Yang satu yang kayak Yang Iya, ada yang ini yang layarnya masih kuning gitu. Iya. Oh iya, zaman dulu layarnya hijau sih. Hijau kuning gitu ya. nggak sih? Iya ya. 3310 yang hijau ya, Iya, yang Tiffany. Yang hijau Tiffany gitu kan? Aku putih lagi warnanya. Oh putih ya nggak apa-apa juga sih. Ya pokoknya itulah gitu. Kelas berapa pertama kali pegang handphone? Kayak kelas 2 SD deh. Oh cepet. Aku juga cepet kelas 3 SD udah main handphone. Kayak Aku kelas SMS-an, 5 sih kata umurnya. sekolah yang duduk. Benar. Gue SMP. Pokoknya gue lulus SD baru udah boleh pegang handphone dulu. Bener-bener kayak ya udah gitu, zaman dulu tuh handphone tuh kayaknya keren banget ya nggak sih? Oh enggak, sebelum itu tuh sebelum pakai handphone tuh dulu kita pakai itu. Pager. Iya pager, tapi kan kita nggak ada orang tua kayak doang iya, kan iya, pakai iya, pager iya, kan. iya. Nggak dulu kayak pakai Discman, siapa pakai Discman? Walkman. Walkman sama Iya, Discman. iya, iya, iya. Walkman tapi kan nggak bisa ngubungin siapa-siapa kan Walkman. Iya, tapi kan udah keren gitu ya, Udah udah merasa device sendiri gitu ya. kan? Iya, Kalau iya, lagi apa sih kalau misalnya kayak abis sekolah dulu tuh kalau misalnya kayak ada abis selesai ulangan tuh ada namanya apa yang kayak remedial. bukan Gue yang sering remedial ketahuan. nggak abis musim ulangan itu ada yang kayak Oh ini kelas meeting gitu. Kelas meeting. Iya. Kelas kan meeting. boleh bawa kan nggak bawa apa-apa kan nggak Iya, bawa buku iya, kan jadi iya, boleh bawa iya. Walkman. Iya, bener. Iya, Iya, kan iya, kayak iya, tuker-tukeran iya, lu iya. bawa kaset apa gitu. Seru sih tapi Iya itu. dulu. Kelas meeting ya? Kayak lu pasti libur deh kalau kelas meeting lu Mungkin nih jangan-jangan. Lo meliburkan diri ya. meliburkan diri ya kan. Udah belanja makeup belum? Udah nyolong-nyolong sih udah mulai. Jadi dulu tuh kalau zaman SMA aku waktu pas sekolah tuh bawa ini tuh kan rolan rambut yang gue juga Oh, lo tipe-tipe gadis-gadis masih yang borol gadis-gadis rambut. banget. Gue rolan dari SMP. Iya. Oke, Oh yang dipanasin lagi. Iya yang dipanasin dicolok pakai air lagi. Oh iya benar. Jadi nanti kalau udah kelas tuh guru lewat kayak rambut gue di belakangnya di roll. Jadi kalau guru lewat kayak iya bu jangan lihat belakang saya. Dulu gue kalau pokoknya setiap pelajaran olahraga gue ini nyuci poni. Rambut poni. Iya banget. Pernah banget juga aku pernah. Di wastafel kan? Iya, di wastafel, keramas poni. Iya banget. Bawa roll rambut. Iya. Bawa roll rambut, bawa kayak sisir blow itu kan. Iya. Digituin. Pokoknya poni itu zaman dulu tuh kayaknya crucial banget. Iya, Pokoknya nggak iya. boleh sampai lepek. Dan Sekarang bolong. dilepekin terus rambut gue nggak. Ya alias Kalau aku dulu nggak bisa punya poni yang masih keriting banget kan. Tapi kenapa sih dulu kalau kita lagi foto gitu dengan poni kayak gitu kita pasti agak nunduk gitu. Iya banget. Kenapa dari atas gitu kayak Kenapa harus kelihatan ubun-ubunnya gitu loh kayak kenapa sih? Kenapa? Tapi kalau zaman dulu sih keren sih. Iya. Kayak sama sekali kita nggak ngeliat ada keanehan di situ. Iya. Bener. Kayak kita normal bareng-bareng melakukan Iya. Itu bener, senyumnya kayak gitu. Harus miring. Iya, bener. Dulu gue kan di Al Azhar, jadi poninya tuh keluar. Kalau supaya poninya nggak pakai kerudung ya. pakai kerudung. Iya, kalau Poni itu keluar kan ya? kita nggak setiap hari Jumat tuh kan harus pakai kerudung. Jadi poninya gue tuh harus keluar gitu, supaya kayak dia nggak ya gitu lah gitu kan. Oke, biar makin seru, kita mau challenge mereka semua ini. Challenge-nya setuju nggak setuju, oke? Jadi nanti gue bakal bacain statement, kalian nanti tinggal bolak-balik aja setuju atau nggak setuju ya. Oke. Nanti kita bakal melihat apakah ada perbedaan ya. Jadi pertanyaan pertama, Gen Z lebih speak up terhadap masalah sedangkan millennials berusaha di zona nyaman. aduh. Kok berbeda ya? Berbeza, kenapa tidak setuju? Gen Z tidak terlalu speak up karena ada banyak Gen Z yang kayaknya mereka lebih suka nanganin permasalahannya
mereka lebih pengen nyelesain masalahnya sendiri kayak gitu. Ada juga gitu ya. Karena mungkin yang kelihatan itu ya karena mereka yang lebih aktif di sosmed nggak sih? Betul. Iya nggak Makanya aku nggak setuju karena kayak mungkin emang Gen Z lebih speak up karena mereka terlihat lebih sering mengutarakan perasaan di sosmed aja. Belum tentu juga millennials nggak Iya, bisa karena speak memang up zamannya waktu itu Betul. kita dulu belum Dan mungkin ini. speak up-nya juga beda. Maksudnya Gen Z speak up-nya sama millennials tuh berbeda. Caranya berbeda. Tapi kenapa? Jadi nggak setuju? Aku setuju karena maksudnya kalau Gen Z tuh lebih lebih berani untuk kayak hal simple aja yang kalau kita misalnya kayak zaman milenial tuh yaudah deh dimin aja deh dia Iya, gitu. sih, ada Kayak, juga lo nggak sih boleh hal-hal. kayak gitu ke gue. Iya. Maksudnya kayak lebih berani kayak stand up buat diri mereka sendiri gitu loh. Karena mungkin udah isunya banyak- lebih diangkat Betul, sih jadi kayak sebenarnya. maksudnya di zaman sekarang tuh udah lebih banyak contoh orang yang nih buktinya kayak gue juga speak up, jadi lo harus speak up juga. Udah lebih banyak contoh kayak. Iya, Jadi setuju. sekarang tuh kayak hal-hal yang dulunya kita anggap Tabu. oh kalau kayak gini kayaknya kita harus diem. Kalau sekarang tuh ini udah banyak banget nih contoh-contoh. Mungkin yang nyontohin malah milenial ya. Jadi nggak tahu ya setuju atau tidak. Tapi mungkin sebenarnya faktornya menurut gue sebenarnya bukan generasinya, tapi di sekitarnya gitu Iya, betul. yang menyebabkan. Platformnya juga mendukung. Iya gitu. Jadi bukan berarti karena si Gen Z lebih gini atau milenial lebih gini, tapi kan lebih didukung dengan banyak hal Iya, gitu. cara Pemikirannya mereka. kan. Pemikirannya benar. Kalau zaman kita dulu emang bener sih Iya kayak. kan, banyak yang kayak udah Kayak misalnya ibaratnya sama guru aja di kelas kan kita nurut aja gitu Iya, kayak. iya, bener. Ya udahlah Yang di gitu guru lah, nanti gitu. gue nggak nilai gue nggak lulus Iya, kan iya. gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ibaratnya dicoel sama guru dikit lo bisa Bapak speak nggak up boleh gitu. gitu, Lo iya, nggak boleh iya kayak kan? gitu. Maksudnya Ini udah lu udah Mungkin lebih kritis kali ya. Lebih kritis Iya, banget lebih sih kalau kritis. menurut aku. bisa dilihat Gen pasti Z. akan lebih kritis karena gue melihat anak gue pun sekarang jadinya lebih kritis. Bisa bayangin nggak kayak Generasi selanjutnya bagaimana? Gimana Gimana ngerasa kalau kita? support sistemnya juga lebih kuat kali Iya, ya bener. zaman sekarang. Mereka kayak bisa ngadu ke siapa aja. Kayak mereka punya temen yang even nggak sebaya banget karena kan udah social media kan udah di mana-mana. Iya. Jadi kayak mereka punya role model macam-macam. Ada yang lebih besar, ada yang sebaya, ada yang lebih tua jauh gitu. Jadi emang Dan orang yang nggak kenal kita pun bisa support kita gitu loh. Iya, iya, banyak sekarang. karena Iya. borders-nya dibuka semua. Betul. Ya, speak up tuh Iya, udah lebih lebih di normalize aja kalau sekarang. Iya. Iya. Ya speak up dong. Kayak ya udah hal yang wajar untuk dilakukan gitu. Bener. Kalau dulu kayak panjang banget mikirnya mau speak up takut Iya, itu takut iya, lama-lama ibaratnya aja deh gitu. kalau zaman dulu kita mau misalnya bukan ngelawan sih kayak bilang enggak sama sesuatu aja sama orang tua atau sama guru aja kan kita mikirnya seribu kali Iya, gitu. Dan kayaknya platformnya juga belum segampang sekarang ya. Bener. Kalau sekarang tuh kita lebih gampang untuk dapetin suara gitu loh di Iya, sosial media. lebih juga. didengar banget. Lebih gampang didengar benar. Ya balik lagi semuanya kan ada lebih ada kurangnya gitu kan. Kalau dulu kita nggak bisa speak up, sekarang juga jadinya karena terlalu banyak yang speak up jadi kadang-kadang mana yang benar yang enggak. Iya, betul. Mana yang benar mana yang enggak gitu kan. Jadi ya Resource-nya itu terlalu ada banyak. ya. Oke, ini statement yang kedua. Gen Z cenderung pragmatis, millennials idealis. tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Ya oke, yang berbeza dan yang berbeza. Karena emang buktinya zaman sekarang orang lebih banyak loh. Maksudnya opportunity pekerjaan baru buktinya sekarang lebih banyak. Iya nggak sih? Walaupun mungkin nggak cuman Gen Z yang melakukan itu, tapi misalnya milenial yang sekarang nih milenial transisi Gen Z juga banyak yang lebih pragmatis gitu. Jadi apa Kayaknya aja disikat gitu iya, ya. kayaknya lebih buktinya sekarang banyak banget loh kayak maksudnya ada ini kayak YouTuber coba zaman dulu mana ada kan orang tua Mana pasti kayak ada. lo mau jadi apa gitu kalau Ya sekarang kuliah tuh aja nggak, kuliah juga kayak paling ekonomi lagi iya, dokter, pilot, apa pengacara gitu kan. Kalau dulu kan maksudnya kayak lebih ya yang ini deh yang aman-aman aja gitu. Kalau menurut aku mentalitinya mungkin Gen Z dia bisa cenderung lebih idealis karena dengan hadirnya berbagai platform yang dia tonton dan lain sebagainya dia jadi tahu Apa yang dia kayak mau range gitu ya. up yang gimana yang dia pengen gitu. Iya. Kalau misalnya dia pengen jadi expert, how to gimana supaya dia bisa menyamakan kualitas dia sama orang-orang yang udah bener-bener belajar secara formal sama orang-orang yang kayak belajar di pengalaman. Nah, mereka karena punya pengalaman yang lebih ya mereka mengadakan pengalaman learning by doing, mereka juga nonton resource yang kurang lebih bisa nyamain pengalaman-pengalaman orang yang beneran udah belajar dari lama. Terus mereka jadi eksperimental aja gitu dan mereka jadi cenderung gimana ya sebenarnya
idealis dalam memilih hal yang mereka suka gitu, karena kan mereka bisa dapat pelajarannya dari mana aja. Karena kalau zaman dulu kita nggak bisa jadi idealis, harus kayak harus pragmatis, harus apa aja yang dikasih, udah ayo deh, aja gitu kayak kuliah. Ya udah deh kuliah apa aja Kuliah, deh iya. gitu kan. Ya udah deh harus nikah ya nikah deh gitu ya kan. Iya. Mungkin Kalau karena dibilangnya idealis karena mungkin dilihatnya lebih tekun karena mungkin developing itu lebih lama karena kan kayak kalau sekarang kan semua apa-apa cepat. Jadi kayak apa mau bikin apa pasti bisa cepat gitu. Dan itu Kalau pasti dulu kayak tuh maksudnya lama. marketnya juga kayak apa? Kalau sekarang tuh karena melihat masyarakatnya maunya yang kayak gitu, makanya jadi marketnya tuh juga menyediakan. Oh sekarang orang maunya yang Semuanya serba ada dari A cepat. sampai Z. Kalau dulu kan Bener. paling cuma itu aja gitu. Betul. Kalau sekarang jadi kayak ibaratnya lo mau jadi yang bener-bener spesifik aja tuh ada gitu. Lebih idealis. Mungkin idealisnya itu lebih spesifik jadi Iya, jatuhnya kali iya, ya. iya, Iya gitu. kan? Iya. Oke. Oke, Nazla mau nambahin? Kalau aku tadi nggak setuju soalnya lebih ke mungkin momennya ya, lebih ke zamannya tapi bukan generasinya aja gitu. Kayak mau milenial mau Gen Z, dua-duanya bisa apa tadi pragmatis, bisa idealis. Banyak juga sih sebenarnya. Iya sih. Jadi Gini lagi jawabannya. semuanya balik lagi sih. Kita boleh diskusi aja gak sih? Jadi ini nggak usah ya. Dulunya diskusi. Oh iya benar. Tapi mau dibalik lagi nggak ada masalah. Ini kan nggak ada nilainya, say. Iya kan? Oke, statement yang ketiga. Milenial ingin mengejar beragam job role, sedangkan generasi Z mengejar karir path. Jadi lebih loyal terhadap perusahaan asal sesuai dengan nilai yang diyakini. Jadi maksudnya ya karir path apapun itu juga nggak harus perusahaan sih sebenarnya. Terbalik menurut aku sih statement itu. Iya, mengejar. Ini kan gue juga jadi nggak mikir nih gue. Iya, milenial ingin mengejar beragam job role, sedangkan Gen Z loyal. Ngejar terbalik gak sih? Balik kayaknya kebalik deh typo Enggak deh. sih, iya. kebalik nggak sih? Iya, maksudnya jadinya tidak setuju kalau misalnya berpikir kebalik berarti nggak setuju. Kalau misalnya berpikir statementnya oke berarti setuju. Gue juga sih ini kebalik deh kayaknya nggak sih? Iya. Kebalik ya? Iya. Karena sekarang tuh lebih turnovernya tuh di mana-mana gue pernah lihat ya turnover di satu perusahaan itu tuh sering banget karena orang Terlalu banyak. lebih cepat gitu. Iya, Kalau iya. oke gue jadi dia cuma melompat Iya, aja benar banget. gitu. Iya, benar Ini banget. dari kalau kita zaman dulu lebih banyak yang Loyal. kayak loyal Iya, gitu. aku sering banget dulu denger kayak misalnya orang kerja di kantor mana tuh, oh udah 10 tahun, Iya. 15 tahun. Sekarang susah. Sekarang Mungkin sekarang belum tuh kayaknya- ada headhunter yang kayak di LinkedIn gitu kali ya, Iya, belum iya, ada yang kayak iya, terbuka iya, gitu iya. kayak kalau sekarang kan Jadi orang kesempatan juga lebih sedikit. lebih sedikit, dulu. ya. Setuju. Walaupun Takutnya kayak kalau keluar nggak bisa ada kemana-mana. istilah kutu loncat dari dulu kan, maksudnya kayak misalnya ada berapa orang Iya, loncat kerja. gitu, tapi sekarang tuh jadi udah wajar orang cuma kerja di situ 2 tahun, habis itu lanjut lagi tuh jadi udah wajar aja kalau sekarang. Setuju. Jadi emang gak usah itu sih makin lama ya kalau kita cari orang kerja di rumah aja, makin lama makin sebentar. Iya, bener nggak iya, sih? iya, bener. Kalau orang lama tuh bisa kayak lama banget, bisa Iya. sampai kayak dari kita lahir Kecil atau udah punya anak lagi. sampai sekarang. Tapi makin lama makin orang tuh karena ya mungkin makin terekspos dengan opportunity yang lain, jadinya Banyak lebih ngeliat lihat yang iya, lain yang gitu. lebih, Walaupun kita sebagai biasanya yang ini tempat yang dikit, jadi kayak bang sedih Banget, gitu. banget. banget. Gitu. Tapi ya well itulah karena apalagi nanti pastinya kedepannya menurut aku sih nggak cuman nasional aja, tapi kan semuanya kan opportunity akan kebuka internasional. Iya. Jadi akan lebih banyak lagi mungkin yang keluar masuk maju mundur, terus kayak sebentar lagi kayak dari Bandung bisa ada kereta cepat. Iya, iya, Kayak betul. gitu-gitu itu bakal apa ya jadi challenge juga buat yang ceritanya yang cari uang gitu ya kayak kita gini kan jadi Banyak challenge-nya yang lebih akhirnya lebih besar, lagi iya. karena mungkin biasanya mungkin yang kerja di Jakarta ya hanya tinggal di Jakarta, tapi ini kan jadi bisa commute dari mana itu merupakan aja. satu hal yang wajar gitu ya dari Betul. luar. Lanjut, milenial tumbuh dalam kerja kolaboratif, sementara Gen Z menyukai kemandirian. Setuju? Coba yang setuju dulu. Setuju karena ya itu dia karena mereka udah berpikir sendiri dengan berbagai teknologi yang mereka miliki, jadi mereka bisa ngambil berbagai macam inspirasi dan sumber-sumber yang terpercaya dari kontak mereka sendiri, dari social media mereka sendiri, dari YouTube mereka sendiri. Jadi mereka lebih suka imajinatif aja, berpikir sendiri dan mengaplikasikannya sendiri gitu. Dia dan sekitarnya ya Iya. sekarang gitu maksudnya. Iya Aku setuju sih, karena maksudnya Gen Z tuh maksudnya banyak kan
nggak mematokkan dirinya dengan orang lain gitu, nggak tumbuh dalam kayak gue harus Nggak ada stigma. kayak gue harus seimbangin si ini nih biar gue sekarang tuh maksudnya aku melihatnya banyak banget tolak ukur sukses orang-orang tuh beda-beda banget gitu. Kalau dulu kan tolak ukurnya maksudnya bisa dibilang mirip-mirip gitu banyak. Kalau sekarang tuh jauh banget, skopnya tuh luas banget untuk dibilang sukses gitu. Jadi aku setuju sih sama statement ini. Setuju. Yang nggak setuju, why? Kalau aku beberapa sebenarnya setuju dan tidak setuju, tapi di Setuju dan tidak setuju, tapi tidak setuju. Tapi kalau kolaboratif tuh menurut aku Gen Z sangat memanfaatkan dengan adanya kolaboratif zaman sekarang sih. Kayak kita tumbuh dan grow bareng-bareng tuh sekarang zamannya pakai kolaboratif gitu, kolaborasi satu sama lain, grow bareng. Udah nggak zaman justru sekarang tuh yang namanya saingan-saingan. Jadi sama-sama Itunya setuju, grow bareng. Itunya setuju. Mungkin sebenarnya kolaborasi dalam arti yang lebih besar yang lebih kecil sih. Kalau yang sekarang tuh kan mungkin lebih kayak di sekitar, maksudnya kalau kolaborasi tuh ya di teman. situ, di Iya, di teman situ, gitu. iya. Kalau zaman kita dulu ya kita kalau misalnya mau ngerjain sesuatu tuh dari A sampai Z tuh ada gitu, dari produsernya entah siapa, terus nanti ada orang yang lain. Jadi lebih grupnya lebih besar gitu dalam mengerjakan sesuatu. Kalau sekarang kan dengan skop orang yang lebih sedikit bisa ngerjain sesuatu gitu. Iya, setuju. Karasya? Ya aku setuju soalnya tadi kayak milenial tumbuh dalam kerja kolaboratif, tapi kalau Gen Z kemandirian malah kompetitif. Kalau menurut aku malah kebalik, milenial yang lebih mandiri dan jadinya malah lebih kompetitif, sedangkan kalau Gen Z tuh lebih kolaboratif dan jadi lebih saling support karena kayak ya gue nggak competing sama lo gitu. Kayak gue sama diri gue sendiri aja, jadi kita saling membantu nggak apa-apa gitu. Kayak kolaborasi sebenarnya kayak lebih ke zamannya sekarang sih. Iya. Iya sih, kayak menurut aku gitu. sekarang semuanya kolaborasi. Kalau mungkin kalau Gen Z kita dulu kolaborasinya tuh misalnya kayak mau syuting film gitu kan lebih banyak, atau mau syuting sinetron. Zaman dulu kan ada semuanya gitu. Kalau sekarang kan dengan sendiri, misalnya lu punya temen, ya udah dibantuin gue ya videoin gitu, itu udah jadi sesuatu. Kalau kita dulu Ya lagi-lagi karena teknologi. Dulu tuh lagi-lagi bahkan kalau teknologi. MUA mana ada yang mau ngasih tau coba rahasianya make Iya, upnya pakai apa. Iya. Gila, rahasia karena oh iya, ada racikan. Iya, benar. Kalau sekarang semuanya malah Dikasih ini tahu. semakin lo Iya. sharing Iya, tanpa semakin- bayar loh. Iya, Kalau benar. dulu tuh kayak itu sebuah apa namanya? Ada kelas. Kelas gitu. Kalau sekarang bener-bener MUA-nya, walaupun MUA-nya bukan dari Gen Z sih, tapi Iya. kayak MUA yang ada di zaman sekarang Mau ini. nggak mau mesti Iya, sharing bahkan ya. ada course-course-nya tinggal online gitu. Iya. Terus MUA yang udah pro banget pada punya platform online juga yang kayak nge-share semua rahasia mereka gitu. Gratis, kayak, iya. Iya, makanya jadi kayak lebih kolaboratif karena memang ya demand-nya kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita yang ketinggalan. Iya, Kalau kita iya, nggak mau Kolaborasi kolaborasi sama sih. yang lain. gitu. Kolaborasi adalah kunci. Kunci. Yang terakhir, statement yang terakhir. Milenial mengandalkan komunikasi digital, sementara generasi Z lebih suka komunikasi tatap muka. Kebalik Ini ya. masih aja banget nih dibalik. Kebalik nggak sih? Iya, kebalik. Kebalik banget, tidak setuju. Lebih ke zamannya, Iya, lebih ke zamannya bener. sih. Kayak Kayak milenial tuh masih hidup sampai sekarang gitu loh. iya, Beb, bener. Milenial zaman sekarang juga udah maunya digital. Iya, makanya yang nggak bisa menyesuaikan diri itu yang biasanya yang jadinya terhambat gitu. Iya. Kebalik, Beb. Nah, pokoknya seru banget kita ngobrolin masalah-masalah topik-topik kehidupan antara millennials dan Gen Z. Kayaknya harus kita tambahin lagi deh satu generasi, mungkin yang di atas kita ya. Iya. Iya kan, di atas kita lagi udah beda lagi. iya. Kalau kita mungkin masih ada, Masih deket ya. masih deket Iya, gitu. masih Mungkin banyak yang satu relate. lagi di atas atau yang di bawah. Di bawah. Di bawah kita lagi Berapa apa sih? Generasi X gitu lebih sering Oh lagi. berarti sebelum kita X. Sebelum kita X, sebelumnya lagi boomers. Oh, iya, Boomers iya, one, iya, boomers iya. two, terus Boomers, tuh iya, post war. Iya, kayak iya, gitu. Oh, X tuh malah di atas Oh my kita. God. Iya. X tuh di atas kita. Iya. Sebenarnya berarti kita sebenarnya ada namanya lagi, bukan millennials tuh Y ya? Y, Z. Z. Y. Jadi X, Y, X, Z. Y, Z. Iya. Millennials tuh Y. Why? Why? By the Why? way, kalau kalian misalnya mau komen-komen juga, pengen share opini kalian, jangan lupa juga bisa langsung di kolom komentar ini, di bawah ini. Jadi nanti kita mungkin bisa melihat opini-opini kalian juga, nanti bisa kita bahas lagi bersama generasi-generasi yang lainnya ya. Dan ngomong-ngomong tentang Gen Z dan juga millennials, gue mau bahas dari tadi nih tempat nongkrong. Kalau dulu kita Dulu kita Palem, ya Palem Cafe. Cibos. Dulu tau nggak yang di belakang Palem Cafe itu di PS itu yang ada air mancur tempat Oh iya. nongkrong. Iya, Terus pakai celananya
Yuteng. Masa ada yang tahu nggak sih Yuteng? Yang pakai bajunya agak mirip. Yang mana sih? Yang gedong-gedongan banget itu yang Gombrong belinya di ada. Point Break. Bright, bright. Bright tahu nggak ada yang tahu nggak? Please tahu. 7/8 gitu. Terus sampai gede banget yang celana dalamnya kelihatan kalau laki. Oh, baggy gitu. Kayak baggy pants gitu. Iya. Yang ada dalamnya kantong-kantongnya gitu Ya nggak ada sih? kantong-kantongnya Iya. yang spider build gitu zaman Oh iya, dulu. spider build. Kayak kargo celana kargo gede gitu. Iya, belinya di Point Break Plaza Senayan. Sumpah Point Break sih ya harus di Labong Roxy. Iya. Iya. Bilabong Roxy parah sih. Parah. Quicksilver. Terus yang apa sih namanya? Hipster ya, sana yang hipster gitu, yang Iya, keren iya, banget iya, gitu. iya. Kayak Justin Bieber suka pakai gitu kan. Iya. Sekarang gitu lagi deh. Iya, in Cuma kalau lagi. sekarang jadi high waist kalau ceweknya. Oh, iya. Kalau dulu nggak sampai celana dalamnya kelihatan. Iya kan? Yang pakai boxer gitu Iya, kan. pakai boxer Ih, nongkrong kelihatan. di Tebet juga nggak sih kak? Di Tebet di mananya ya? Di itu loh yang tempat baju Smabel ya, kaos-kaos Smabel. itu. Kalau ke Bandung harus ke distro. Bandung distro banget kalau nggak ini rumah mode. Rumah mode. Bajunya baju-baju apa sih namanya baju Factory outlet gitu. Dia ini udah digunting-gunting. Iya. Baju-baju defect itu banyak. Sumpah dulu di Tebet tuh ada yang tempat beli kaos-kaos distro itu namanya Endorse sama Bloop. Belum endorse iya. Seberang-seberangan. Iya. Terus zaman kita dulu tuh nongkrong di pensi ya sih? Di pensi ya, Di Crazy pensi. Cars, apa lagi? Iya, pensi pakai tas pinggang nggak lu? Iya, Nggak oh iya, yang tas pinggang, plastik, iya. tas pinggang plastik. Ngalamin Siapa banget, yang iya. pakai tas pinggang plastik? Tas pinggang plastik. Iya, tas pinggang plastik yang bening kan? Yang bening, terus Iya, yang iya, iya. biasanya ada motif-motifnya siapa yang pakai? Please komen Gua di bawah. pakai. Terus pakai kalung-kalung. Iya, sama kalung-kalung yang Kaos dililit-lilitin, distro, ya kaos kaos distro. distro, miring di kayak di Sabrina gitu Gunting. kan. Terus pakai yang itu yang Please dong. Gila tapi dulu tuh itu eksperimental loh. Kayak kita kan sekarang DIY semua udah ada ininya. Kalau dulu kan eksperimental. kayak Pokoknya ada coba. satu yang pakai kita jadi kayak Kalau sekarang kan Instagram kan. Benchmarknya tuh benchmarknya langsung. benchmarknya langsung bener dulu. Tempat nongkrong terus kita muter-muter terus dulu di Sega Station ya SS itu kan. Iya, SS. Di situ nemenin pacar kita Foto main box, gitu. ngantri. Iya kan. Terus sambil main itu apa namanya kalau yang di warnet main apa sih? Oh, ya main Main internet sih. Bukan yang tembak-tembakan. Oh, CS, main CS. Counter Strike ya. Iya nemenin pacar kita sambil ayo dong. Sumpah kok, iya kok sama sih kisah Iya, enggak, diam-diam cewek-ceweknya yang kompetitif kayak ayo saya. Itu dulu tuh temen main CS di PS tuh ada di atas. Sama ada bowling dulu di atas. Bowling, iya bowling. Terus makan di food court tuh udah mentok, udah paling bagus. Iya. Iya. Makan dulu tuh zaman dulu tuh di crepes, Yummy, Quickly. Iya, yummy. Terus paling mahal itu makan steak tuh yang itu ada Yang itu steak kan yang di Fiesta. papan. Fiesta. Fiesta, betul Fiesta. Fiesta udah paling Pakai mahal. hot plate gitu kan. Iya. Hot band tuh udah mentok gitu. Karena dulu kita lebih fokus kalau makan tuh yang enak. Kalau sekarang Iya. yang Instagramable. Iya. Ya dulu kan Spotnya. kenyang aja gitu. Yang Maksudnya kita makan enak, kenyang, hahap gitu. ya hap gitu. Terus kan jajan paling kalau malam minggu 50.000 udah. Itu begah sih. emang. 50.000 begah. Quickly dulu tuh satu iya. Quickly tuh Masih 15.000-an, 12, iya. 12.000. Di Crepes tuh 10.000-an. Bisa udah nonton udah sama Iya lagi, Nomad sama ya, Nomad. Nomad terus habis Kalau itu gue sih dulu nggak kuat nonton di PS soalnya mahal. fotobox, soalnya fotobox kan dulu kalau nggak salah 15.000, tapi kalau kita foto bertiga goceng-goceng. Iya benar. Iya kan, goceng-goceng. Empat-eman. Terus goceng-goceng, terus kan dapetnya 4, satu nanti kita gambreng siapa yang dapet. Jujur iya. Terus pas sekarang tuh nongkrong di mana sih? Restoran ya? Sebenarnya aku agak-agak menurut aku dulu tuh nongkrong di mall lebih istimewa karena cabangnya tuh belum banyak kan. Kalau satu tempat tuh kayak kalau sekarang tuh lo mau makan apa tuh yang di deket lo aja sekarang ada gitu. Kalau dulu tuh emang harus effort ke sana buat makan, mau makan ini di mall ini. Kalau sekarang tuh jadi nggak terlalu istimewa aja menurut aku. Jadi sekarang kita kalau nongkrong paling di Iya sebenarnya kalau sebelum pandemik biasanya Senopati. Iya, Senopati. Terus sekarang kan juga peak lagi zaman-zamannya lagi Epic kan. juga lagi. Pokoknya hidden gems ya. Iya benar. Pakai hashtag ya. Hashtag hidden gems. hidden gem. Sekarang tuh justru nyarinya tuh yang maksudnya nggak yang terlalu crowded lagi kalau kita kayak aduh kita mikir yang penting ya udah deh yang penting nyaman aja tempatnya jangan yang rame.
terus jadi nggak bisa Terus ngobrol Union gitu. dulu sebelum pandemik zaman banget gak sih? Wah, Union dulu gila sih. Apa Union? Union Awal-awal kan dulu. awal-awal. Parah, Ya jauh banget. Allah, Union tuh kayak apa namanya udah lama antrinya, sekalinya dapet juga kayak cuman boleh 1 jam. Iya. Abis ini bill ya Kak. Iya. Terus kayak, Mbak saya mau waiting list. Oh iya Kak boleh taruh nama. Berapa nama? 34. Thank you. Wah banyak Terus banget. tuh kalau live music gitu biasanya kalau di Union tuh baru masuk udah kayak hai kanan kiri tuh tahu semua Iya, gitu kan. iya. Apalagi kalau di Jaksel tuh bener-bener kecil gitu kan. Kecil. Dia lagi. Dia lagi. Tapi ada yang dari dulu sampai sekarang waiting listnya masih kayak gitu, hebat banget. Sushi Tei. Oh iya itu Bisa juga ya? sih. Bener. Gila sih. Sama si antrian 37, antrian Iya, kayak Jam makan lagi jam, ya, jam pokoknya ya jam biasa aja orang. Dan orang tuh masih mau ngantri di Sushi Tei. Iya, Hebat mainstream loh, ya. hebat. Dan masalahnya tuh sekarang tuh emang pilihan makanan tuh bener-bener beragam. Iya. Zaman dulu mau cari sushi di mana coba? Nggak ada. Sushi Tei. Gitu doang. Enggak, sebelum ada sushi tei tuh kita udah kuliah. Oh iya. SMP tuh kita nggak terekspos Nggak makan dengan sushi ya? makanan Iya. Iya, bener. kita cuma tahu ya, Japanese food is hokben Iya. gitu. Iya benar. Iya teriyaki, Iya, gitu kan. Iya. yakiniku, kayak nugget-nuggetnya itu yang Teppanyaki aja belum, maksudnya belum kayak sehit sekarang. Ada. Koi. Koi. Koi, Jadi iya. Iya, cuma itu biasanya doang. Pilih koi itu di food court yang pilih koi Iya. itu ibu-ibu. Iya, bukan anak-anak. Benar, Kan? benar. Karena kita akan lebih memilih di crabs, terus kayak yang lain-lainnya gitu. Nah kalau misalnya masalah sekolah, kalau sekarang sekolah tuh di sekolah gimana terakhir? Lu udah pada lulus juga sih ya? Iya. Harusnya anak sekolah dipanggil masih sekolah. Iya benar. Komen nanti di bawah ya yang anak sekolah. Iya. Benar, komen dan mungkin siapa yang kita bisa ajakin besti-besti anak sekolahan ya. Oh iya Ya dong. kan kita kan anak sekolah. Sekolah anak gue yang sekolah. Udah beda. Kalau dulu zaman lu sekolah yang hits tuh gimana? Kalau dulu kita nggak dandan nggak boleh ya? Dandan Gue ya. ngeliat anak-anak sekarang boleh dandan. Boleh banget Aku sekarang. juga ngeliat kayak banyak yang pakai alis gitu. Iya. Dulu kalau aku ngeliat foto aku aja kayak buset buluk banget gitu kan. Gila dulu, Boro-boro dulu aku gitu. ya ampun bangun pagi aja, bangun tepat waktu aja udah syukur. Itu aku Mau pernah- pakai alis lagi. Nggak Nggak mungkin bisa. basah kan ke sekolah. Rambut basah. Betul. Shampoo gue belum kebilas coy. Sumpah. Demi apa Aku sih? sampai sekolah kok kayak lengket gitu ternyata ngantuk banget. Jadi di sekolah aku kan gimana ya di Jakarta Timur sekolah negeri gitu kan nggak ada tuh kayak sekolah cantik gitu kan. Ember aku celupin palaku udah ke situ. Terus pas masuk kelas guru aku juga kamu kecebur buat di mana? Sumpah. Tapi dulu aku pas sekolah udah mulai itu sih, SMP tuh udah mulai yang kayak pakai softland. Jadi kayak Oh iya. softlandnya tuh matching sama sabuk. Kamu nggak digencet kayak gitu? Agak digencet sih sama anak SMA-nya. Jadi kayak Masa? iya. Gencet, anak sekarang kan Hah, diapain tapi Kak? Paling kayak kalau kita kan, jadi kan ini SMP tuh kalau mau pulang tuh ngelewatin SMA. Oh, lo jadi ngelewatin ya? Iya. Jadi ntar kayak kalau Ciela kita jangan pentolannya siapa ya? Mana nih Megang, pentolannya? megang. tapi emang kitanya juga ngajak ribut sih jatuhnya. Maksudnya minta diteriakin dong kayak satu geng. Kalau yang satu sabuknya ijo, tasnya ijo, softline ijo, anduknya pakai anduk nggak sih? Oh Iya. Anduk keren banget pakai Iya kan? Anduk kenapa ya? Pakai Kayak anduk keringetan gitu. juga. Sih deh pakai anduk itu Parah, apa esensinya? Nggak ada. Esensinya nggak ada. Keringetan juga enggak. Tapi harus ada anduk gitu. Terus kayak nanti kalau hari Kamis atau Jumat harus pakai kardigan nggak sih? Oh iya, kardigan. Iya. Benar, setuju pakai kardigan. Jadi ntar kalau udah satu geng lewat pakai kardigan warna-warni semua ya disaut-sautin, kita diteriakin dari atas. Oh gitu ya. Kalau sekarang masih ada nggak sih kayak gitu-gitu? Sekarang mah Kayaknya udah enggak. Kayaknya udah enggak Tapi sih. aku masih lihat sih, mungkin kayak di beberapa daerah gitu masih ada yang senioritas Labrak yang senioritas ya. Oh, kemarin gue ngeliat ada video Iya, di bener banget. itu yang dijambak, diinjek itu kan. di lapangan itu kan. Parah banget. Tapi yang gue bingung dianya juga nggak nangis, diem aja. Ya mungkin udah biasa kali kan di situ. Iya. Maksudnya Ya dia Allah, tuh serem ngerasa banget. kayak dia price to pay aja mungkin gitu. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Iya nggak boleh lah. Zaman dulu kita tuh nggak tahu deh. Lucu-lucuan aja sih Iya kalau sih. di aku ya. Iya. Iya nggak pernah sampai nggak pernah fisik abusive gitu. Iya bener-bener. Nggak, apalagi cewek kalau berantem pasti teriak-teriakannya doang yang kenceng nih. Iya. Siapa yang mau jambak juga kayak gitu. gitu. Teriaknya aja kenceng, iya yang penting ngegas dulu Kalau aja. seragam, dulu seragam lo kalau di sekolah lo yang paling keren tuh diapain? Kalau yang kancingnya dibuka dua, yang kayak agak dikecilin gitu Iya, bajunya. slim fit gitu kan Terus jadi. ngatung Iya. kan? Ngatung. Badannya gini set gitu kan. Terus Kelihatan. roknya pendek tapi agak gini, Iya. agak kayak A gitu. Terus Iya, pakai ya pakai kaos kaki yang tinggi di bawah lutut aja. Iya. Tapi biasa ngatung Pakai sih sepatu ya. balet. Karena Iya. ngatung itu kan nggak. Dulu tuh aku sampai waktu SMA
gara-gara aku terlalu kebanyakan cincong, aku sama Tashi. Jadi kayak ada peraturan khusus Tasya Tashi tidak boleh pakai rok 7/8. Nyebelin nggak? Rok sepan. Karena kayak nggak tahu Sepan terus risih 7/8. Iya, jadi kayak Emang dulu kamu tuh. roknya sepanjang apa? Jadi Panjang? dulu tuh kalau di SMA aku tuh bolehnya panjang, Dan nggak boleh rempel di nggak bawah sih? lutut, nggak boleh di atas lutut Oh. gitu. Dan kita juga, aku kan nggak boleh sama mama pakai pendek-pendek. Jadi ya kita ide dong 7/8, terus belakangnya kayak dijahit gitu loh bajunya. Oh iya, jadi kayak agak Jadi bentuknya kayak kebaya. Iya. Nah, tuh Bentuknya kayak kebaya gini. Oh, dijahit lagi di belakang, Dijahit disekeng, di belakang, disekeng. Iya. Kancingnya di dalam. Jadi bagus banget seragamnya. Oh iya. Jadi kayak kancingnya cetek gitu loh di dalam. Oh iya, di dressing. Iya, jadi kayak ngetat oke. enggak, tapi kayak shaping gitu. Iya, shape. Bagus. Nah, itu kayaknya itu guru BK udah capek gitu ngasih Tasya Tashi ini. Sampai kayak Kembar. khusus Tasya Tashi nggak boleh pakai sepan kayak gitu. Lama-lama jadinya satu sekolah nggak boleh pakai sepan, dia harus pakai rempel. Akhirnya aku bikin high waist. Jadi rempelnya pakai ada tetap Modis mau ya, dimodi Shay. dong. Jadi rempel terus tetap 7/8, tapi dia di sininya kayak ada tempat beltnya gitu tuh nggak sih? Iya. Jadi di sini tuh ngetat. Oh iya Gitu, terus pakai sabuknya di atas sini, terus ini ngetat dulu. Sabuknya tebal lagi ya? Iya, Yang gede-gede sabuknya gitu kan, iya zaman dulu dong. Ada zamannya sabuk yang gede-gede Iya, segini iya, gini iya. kan. Fashion ya kak. Oh, jadi high waist di sini. Jadi bajunya cuma kayak seragamnya masuk ke segini roknya. Oke. Jadi kayak dress, jadi kayak Tapi emang dress. wajar banget sih kalau Jadi dia dibilangin. udah no comment dia tuh guru BK. Iya ya, lu jahit sendiri ya kan? Ada Jahit gitu sendiri. ya. Tapi ada satu geng aku banyak yang kayak gitu. Kucur bajunya ya, Kucur. kucur. Oke, mantap. Kalau misalnya bahasa-bahasa yang sekarang dan yang dulu, pasti ada perbedaan dong. Ada istilah-istilahnya. Istilah gitu. Kalau kita zaman dulu TTM teman tapi mesra gitu ya. Benar. Kalau sekarang kayaknya nggak TTM lagi deh. Hubungan lu tanpa- TTM sama dia kan lu kayak pedemok dong. Iya dong. Itu Nah, kalau TTM-an TTM aja. parah sih. Kalau TTM-an sekarang udah parah sih. Kenapa? Lo TTM-an? Apa? Kalau TTM-an lo. TTM-an. FWB Wah, FWB ya, FWB ada. FWB Tapi ya. FWB juga udah Udah nggak, terus apa dong? Udah sekarang nggak. namanya? FWB udah lewat juga. udah nggak ini sih. Nggak Apa sering dong? Sekarang terdengar. namanya apa? Teman secelup dua celup? Bukan? Apa? Friendzone. Iya, friendzone iya udah masih lumayan. iya. Friendzone kan lebih kayak, tapi nggak ada hubungan biasanya. Sekarang Cuma apa ya? Sekarang ngarep ini gitu. istilahnya repeat order. Oh, repeat order. Iya, jadi kayak lanjut nggak lo? Lanjut nih gue repeat order. Nah, Astaga. Istilah. Kalau friendzone kan biasanya yang satu ngarep sebenarnya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. betul. Ya jadi dianggap temen aja. PHP cuma dianggap temen doang kan gitu. Ghosting. Ghosting. Kalau sekarang ghosting, kalau dulu PHP. Iya, HTS-an ya. PHP. HTS benar. Lu HTS-an sama dia. Iya. Hubungan tanpa Gila. Terus gue kalau baru jadian kayak pajak jadian dong, Iya, pajak PJ. jadian, iya, gitu PJ. kan. Males banget ya. Ada yang pernah nggak HTS-an? Pernah lah ya. Pernah sih gue. HTS HTS-an. pernah Pernah sih. Pernah tapi ujung-ujungnya jadi juga sih. Oh iya. Ujungnya jadi juga. HTS? Nggak pernah aku. HTS pernah sih aku. Maksudnya kayak yang nggak jadian gitu kan, tapi deket gitu Iya, ya. Pernah. Cuma nggak lama, nggak bakal lama abis itu udah. Jadi biasanya nggak lama. Tapi kok gue tuh lama ya? Ya udah. Janganlah. Kalau kalian percaya nggak cewek sama cowok bisa sahabatan atau berteman? Bener-bener pure berteman. Gue siap nggak melihat dia bersama perempuan lain karena itu yang paling berat. Kalau gue tipe yang kalau misalnya lo suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Gitu. Jadi Jangan gue nggak gitu. pernah Oh, iya, kayak iya. gitu, nggak pernah Itu ghost. menurut kita nggak ghosting, tapi menurut Iya. orang lain lo tuh lagi ghosting tahu Iya, gitu. iya, Jadi kayak iya. kita nggak tahu. Sebenarnya itu relatif. Pas aku putus, tiba-tiba orang-orang ngasih tahu aku. Jadi Jadi terus tiba-tiba putus tuh rasanya kayak hidup aku berakhir di sini. Karena ada healing tuh yang bener-bener healing ya. Iya. Bener self Karena healing healing itu itu. sebenarnya proses, Kak. Iya. Ampuhnya berdoa itu karena segala sesuatunya bukan kita yang nyelesain ya akhirnya. Iya. aja Dan sih. yang paling ampuhnya doanya itu karena kita percaya. Jadi Iya, kita punya harapan kan. Iya. Ya udah ntar Iya, benar. kalau aku stres aku nonton episode ini ya. Iya. Kayak sih inget waktu itu lo ngomongnya kayak gini.